Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafri Ramadan dari Manajemen Transportasi Laut MTLB. Di sini saya akan memperkenalkan tentang pasar global. Apa yang kamu ketahui tentang pasar global? Pasar global adalah transaksi jual beli antara negara di seluruh dunia untuk memenuhi kebutuhan warganya. Pasar global terjadi karena semua negara tidak dapat memproduksi atau memiliki sumber daya alam yang dibutuhkan. Selain itu, pemasaran secara global juga dapat disebut juga pemasaran berkala seluas dunia. Peluang pemasaran selalu terbuka untuk semua para pelaku usaha. Asal seorang pelaku usaha tersebut harus dapat selalu melakukan inovasi dan kreatif dalam mengembangkan pasar. Seorang pelaku usaha yang kuat dan tangguh pasti tidak akan mudah tumbang saat ada tantangan bisnis yang berat. Bagi para pelaku usaha, tantangan dan kesulitan merupakan sebuah cambuk yang digunakan untuk menambah semangat. Karakter seperti itu saat ini sudah banyak yang melekat pada pelaku usaha yang ada di Indonesia. Pasar global memberikan manfaat yang besar kepada semua negara di dunia. Negara yang tidak memiliki sumber daya alam tertentu tetap dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara membelinya dari negara lain. Hal yang mendorong dan menghambat pemasaran global. Pasar global saat ini dibentuk oleh pengaruh dinamis dari beberapa kekuatan yang mendorong dan yang menghambat. Hal yang mendorong diantaranya adalah kebutuhan dan keinginan pasar, teknologi, perbaikan transportasi, biaya, kualitas, perdamaian global, pertumbuhan ekonomi dunia, mengenali peluang untuk mengembangkan daya tarik secara global. Dan hal yang menghambat ada perbedaan pasar, kecadokan manajemen, budaya organisasi, maupun kendali nasional. Segmentasi pasar global. Segmentasi pasar adalah membagi sebuah pasar ke dalam kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin menghendaki bauran produk atau pemasaran terpisah. Satu, pemasaran massal atau mass marketing. Penjual memproduksi, mendistribusikan, dan mempromosikan secara massal sebuah produk kepada seluruh pembeli. Pemasar tersebut menciptakan pasar potensial terbesar, biaya paling rendah, harga lebih rendah, atau margin yang lebih tinggi. Dua, pemasar segmen. Perusahaan menyadari bahwa pembeli berbeda dalam kebutuhan, persepsi, dan perilaku pembelian. Perusahaan mengisolasi segmen yang lebar yang membentuk suatu pasar dan mengadaptasi apa yang ditawarkannya agar lebih mendekati kebutuhan satu atau beberapa segmen. Tiga, pemasaran ceruk berfokus pada subgrup. Di dalam segmen-segmen di atas, suatu ceruk adalah suatu grup yang didefinisikan dengan lebih sempit, biasanya diidentifikasi dengan memilah suatu segmen menjadi beberapa subsegmen. Keempat, pemasaran mikro, praktik penyesuaian produk dan program pemasar agar cocok. Ada setidaknya 3 faktor yang mendorong terjadinya pasar global, yaitu pertama, perbedaan teknologi, kedua, perbedaan iklim, dan yang ketiga ada perbedaan sumber daya alam. Perbedaan teknologi. Teknologi yang dikuasai antar negara berbeda-beda. Contohnya negara maju seperti Amerika tentu memiliki teknologi yang sangat canggih, sehingga kualitas produksi Amerika menjadi lebih baik dari negara lain. Dengan adanya pasar global, negara lain dapat belajar atau membeli mesin dengan teknologi yang canggih dari Amerika. Perbedaan iklim. Iklim suatu negara mempengaruhi hasil bumi suatu negara. Contohnya negara beriklim tropis seperti Indonesia sangat cocok dengan tanaman rempah-rempah. Sedangkan di Eropa yang memiliki musim dingin tidak cocok ditanami rempah-rempah. Dan tiga, perbedaan sumber daya alam. Sumber daya alam masing-masing negara berbeda-beda. Sedangkan ada sumber daya alam yang menjadi pendorong perekonomian suatu negara, misalnya minyak bumi. Semua negara membutuhkannya. Strategi untuk menembus pasar internasional. Memasuki pasar dengan jangkauan internasional memang tidaklah mudah. Selain banyaknya kompetitor, jangkauan konsumen yang terlalu luas membuat Anda harus memastikan target pasar Anda sebenarnya. Namun bukan berarti tidak mungkin. Pasar global masih memiliki potensi yang sangat baik bagi Anda untuk memasarkan produk atau layanan Anda. Pastikan Anda memanfaatkannya seluruh potensi ini dengan strategi yang matang dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Berikut adalah beberapa cara yang harus dilakukan pebisnis untuk bertahan dan memasuki pasar global dengan performa yang baik. Yang pertama, ada pelajari regulasi dan persyaratan, yaitu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Peribahasa ini cocok untuk Anda yang ingin memasarkan produk Anda secara global. Pahamilah seluruh regulasi dan hukum perdagangan internasional. Dua, melakukan riset untuk pasar baru. Jika Anda sudah memiliki tujuan dalam mengembangkan usaha, carilah pasar di mana Anda dapat memenuhi atau melampaui tujuan tersebut. Buat rencana dan memasarkan dan terbang jaring Anda lebar-lebar dengan melihat beberapa pasar berbeda dalam segala global.
Tiga, buat rencana yang matang. Anda harus memiliki rencana yang baik dalam memasuki pasar global. Ingatlah, ini pasar yang sangat kompetitif banyak dan ada banyak produk atau layanan seperti Anda. Memilih cara penetrasi pasar yang tepat. Anda harus memastikan bahwa produk atau layanan Anda dikenal dan terjual dengan baik di negara tujuan di mana produk dipasarkan. 5. Mulai lakukan pemasaran. Iklan dapat membantu Anda mendapatkan exposure, tapi ini bisa sangat mahal. Seperti di negara Inggris, perhatikan target audiens dan pengeluaran versus laba atas investasi. Pilihan lainnya adalah membuat website dengan konten yang ditemukan oleh Facebook atau WA atau IG. Cek ulang legalitas bisnis. Selain mengecek persyaratan dan regulasi yang harus dipatuhi di luar negeri, pastikan produk yang dipasarkan sudah mengikuti peraturan legalitas jelas sesuai dengan peraturan pemerintah dan undang-undang di Indonesia, walaupun produk memiliki pemilik bisnis sesuai dengan legalitas luar negeri. 7. Jalin komunikasi yang baik. Dalam bisnis apapun, komunikasi adalah segalanya, termasuk jika Anda ingin memasarkan bisnis Anda pada dasar internasional. Pastikan Anda selalu berkomunikasi dengan perwakilan usaha Anda di negara lain dengan baik. Dapatkan juga informasi terkini yang berhubungan dengan bisnis Anda. 8. Lakukan pencatatan pada setiap transaksi yang terjadi. Setiap transaksi yang terjadi pada suatu bisnis, baik itu pengeluaran dan pemasukan Anda, baiknya dicatat pada sistem pembukuan yang baik dan sesuai standar. Ingatlah, kemungkinan transaksi yang terjadi di pasar internasional diharuskan membayar pajak. Ini tentu akan menyebabkan kesalahan yang berlaku. Contoh perusahaan yang masuk ke pasar global yaitu Bio Farma. Perusahaan yang berbasis di bidang farmasi dan pencegahan penyakit ini patut menjadi kebanggaan Indonesia. Bagaimana tidak, BUMN ini termasuk ke dalam 30 perusahaan farmasi di dunia yang bisa mengekspor vaksin ke 131 negara. Bio Farma memang dalam proses produksinya begitu bergantung pada pasar global, dengan 65% produknya diekspor ke berbagai negara. Sudah berkiprah selama 124 tahun, perusahaan global ini masih terus melakukan inovasi dalam bidang vaksin. Pada 2015 lalu, Bio Farma telah diberikan izin oleh WHO untuk melakukan ekspor vaksin ke seluruh dunia. Imunisasi yang dilakukan pada bayi tidak perlu sebanyak 9 kali seperti pada umumnya, namun hanya perlu 3 kali saja. Manfaat pemasaran global. Beberapa manfaat pemasaran global yang bisa diperoleh antara lain, yang pertama ada pertumbuhan ekonomi, yaitu manfaat pemasaran global yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi suatu negara akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi bergantung pada kegiatan jual beli masyarakatnya. Yang kedua dapat meningkatkan kompetensi pelaku usaha, yaitu manfaat pemasaran global berikutnya yaitu bisa meningkatkan kompetensi pelaku usaha yang menjalankannya dalam strategi pemasaran global. Pelaku usaha dituntut untuk selalu kreatif, mencari ide, dan strategi dalam menjual produknya ke konsumen global. Yang ketiga, menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Manfaat pemasaran global lainnya itu akan menghasilkan produk yang berkualitas. Kompetisi yang terjadi memaksa perusahaan yang terlibat dalam global market menerapkan strategi pemasar global yang efektif, dan salah satunya adalah dengan menciptakan produk yang berkualitas untuk menarik perhatian konsumen. 4. Bertahan hidup dan kesempatan kerja. Maksudnya adalah pemasaran global bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat serta bisa menciptakan kesempatan untuk hidup lebih baik. Karena pada prinsipnya, hampir tidak ada satu negara pun di dunia ini bisa memenuhi kebutuhan penduduk secara sempurna, baik itu dari kebutuhan pokok, sumber daya alam, maupun teknologi. Yang kelima, meningkatkan selera masyarakat. Pemasaran global juga bermanfaat dalam terjadinya peningkatan selera masyarakat. Salah satu strategi pemasaran global yang dilakukan perusahaan penjual adalah memproduksi produk yang sesuai dengan selera masyarakat suatu negara. Contoh pemasaran global. Beberapa contoh pemasaran global yang mungkin sebagian dari Anda pernah mendengar atau mengetahuinya. A. Microsoft yang sudah menjual produknya ke hampir semua negara di dunia. B. Samsung yang memasarkan produk elektronik seperti televisi, mesin cuci, dan lainnya sebagai banyak negara. C. Indofood yang sudah mengekspor produk mereka yaitu Indomie ke beberapa negara. D. Perusahaan Jepang dan Cina yang banyak menjual produk sayuran dan buah-buahan ke negara Asia dan sekitarnya. E. Kerajinan tangan dari Indonesia yang sudah dipasarkan ke negara-negara Eropa. Selain itu, masih banyak contoh pemasaran global lainnya, baik itu berupa produk fisik, software, atau lainnya. Kemudahan yang diberikan oleh internet memudahkan pelaku usaha memasarkan produk mereka ke global market, baik melalui pemasaran langsung maupun tidak langsung. Demikianlah penjelasan lengkap mengenai pengertian pasar global serta manfaat serta berbagai faktor pendukungnya. Jadi,
Salah satu jenis pemasaran ini memiliki pengaruh yang besar atas adanya perkembangan ekonomi masyarakat dari berbagai kalangan masyarakat. Untuk itu, setiap pengusaha harus bisa berinovasi untuk bisa berkembang secara global di tingkat internasional dengan strategi pemasarannya sendiri.